Kemarin motherboardnya ini udah kita bahas. Sekarang gantian kita bahas lebih dalam lagi si prosesornya, Intel Core i5 13600K. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ardi di Sinao PC, dan kali ini kita mau coba bahas lebih dalam lagi mengenai prosesor yang udah kita tes di sesi pengetesan motherboard yang kemarin di MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Tapi kali ini kita akan lebih berfokus lagi untuk ngebahas si prosesornya, Intel Core i5 13600K. CPU ini sendiri rilis sebenarnya di tahun 2022 yang lalu dengan codename-nya adalah Raptor Lake. Rilisnya itu cepat banget, yaitu 6 bulan setelah Gen 12 Alder Lake ini rilis. Nah, dari segi fabrikasi ini masih sama kayak pendahulunya di Gen 12 atau Alder Lake, yaitu masih menggunakan fabrikasi Intel 7 atau fabrikasinya masih 10 nanometer. Mengenai improvement dari Gen 12 sebelumnya, yaitu di 12600K ke 13600K, ini cukup banyak, mulai dari peningkatan IPC, kemudian juga dari segi boost clock turbonya ini nambah 200 MHz, dan juga ada penambahan dari e-core-nya sebanyak 4 efficient core. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk Gen 12, Gen 13, dan juga Gen 14 di Intel ini punya soket yang sama, yaitu soket LGA 1700. Dan tentu aja si Core i5 13600K ini kita bisa pakai platform DDR5 maupun juga platform DDR4 tergantung dari motherboard yang kalian pakai. CPU Intel Gen 13 ini sendiri sebenarnya dia datang dengan membawa chipset baru, yaitu chipset 700 series, yang kali ini kita di sini pakai chipset 700 series dari MSI B760M. Yang detail reviewnya teman-teman bisa nonton di video yang atas ini nih. Dan buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin upgrade dari Gen 12 ke Gen 13, kalian tidak perlu beli motherboard lagi. Kalian masih bisa menggunakan chipset 600 kalian, misalkan kalian masih pakai B660 ataupun juga Z690, kalian hanya tinggal update BIOS saja sebelum kalian bisa untuk memasangkan prosesor generasi ke-13 ini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sesi testingnya. Di sini untuk testbednya teman-teman bisa lihat di layar mengenai spesifikasi yang aku gunakan di sini. Motherboardnya kita pakai dari MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi dengan memori RAM-nya di sini kita cuma run di 5600 MTS aja, karena RAM yang aku pakai ini nggak support XMP, hanya Expo aja. Jadi di sini aku overclock menggunakan fitur dari MSI, yaitu MSI Memory Try It. Untuk coolernya kita pakai Frozen A620 Dual Tower, dan untuk GPU-nya kita pakai dari Galaxy GeForce RTX 3060 yang versi 12 GB VRAM. Untuk metode pengujiannya teman-teman bisa di sini kita akan coba tes untuk berbagai macam workload, mulai dari workload untuk productivity, workload untuk gaming, dan juga workload untuk AI productivity. Nah, sebelumnya kita akan coba awali terlebih dahulu dengan hasil pengujian secara sintetis. Di sini kita menggunakan Cinebench R23, skornya untuk single core ada di angka 1959, dan untuk multicore-nya ini ada di angka 23.600 sekian. Untuk frekuensi clocknya dia jalan di 5,08 GHz untuk performance score, dan juga 3,89 GHz untuk efficient score. CPU package powernya kita bisa tembus sampai di angka 187 watt. Nah, lanjut untuk benchmark sintetis untuk iGPU-nya di sini, yaitu Intel UHD 770. Ini dapat skor yang cukup baik ternyata, yaitu ada di angka 12.700 sekian untuk pengujian menggunakan 3D Mark Night Ride. Dari segi clock terlihat kalau iGPU-nya ini dia punya frekuensi up to 1550 MHz. Untuk review singkat mengenai iGPU ini bisa dipakai untuk bermain game-game apa aja. Di sini untuk game-game ringan seperti Assetto Corsa pun masih bisa dilibas dengan sangat lancar menggunakan iGPU-nya ini. Namun untuk game-game AAA terbaru ya tentu aja kalian harus menggunakan discrete GPU untuk bisa memainkannya secara lebih playable. Sekarang kita lanjut untuk bagian productivity testnya. Pertama kita coba menguji menggunakan Blender. Prosesor ini sendiri masih bisa dapetin sekitar 68 sampel per menit untuk scene classroom. Dan kita juga
tes encodernya pakai handbrake di sini dari video 1440p 60 fps ke video H265 QSV 1080p. Average fps-nya ini ada di angka 308 average fps. Dan untuk content creation menggunakan CapCut di sini untuk video 1440p 60 fps kita ekspor ke 1080p HEVC 60 fps berdurasi sekitar 10 menit. Encoded time-nya ini berkisar antara 3 menit 43 detik aja. Masih berhubungan dengan content creation, kali ini kita menggunakan fitur-fitur AI. Di sini kita akan coba menggunakan OpenVino di Audacity. Kita akan menggunakan AI Music Separation 4 stem untuk lagu berdurasi 30 menit. Ini ternyata selesai dalam waktu 30 detik aja. Berikutnya ada LM Studio Chat AI versi lokal yang di sini kita menggunakan model Llama 3.1. Kita inference menggunakan CPU di lokal komputer kita dapat respon yang cukup kencang sebenarnya dengan menggunakan CPU aja dengan jumlah 9,89 token per second. Namun di sini kita butuh waktu sekitar 8,89 detik di awal pertama kali promnya ini load model. Tes AI terakhir kita akan menggunakan YOLO V11 benchmark, algoritma yang biasa dipakai buat teman-teman di luar sana untuk ya bidang computer vision. Di sini kita bisa dapat sekitaran 54 fps kalau kita menggunakan OpenVino. Jadi masih cukup video playable untuk running video computer vision. Nah, terakhir yang paling ditunggu-tunggu kita akan uji coba untuk gaming. Di sini kita akan pakai GPU dari Galax yaitu RTX 3060 12 GB karena hanya itu aja GPU yang ada sekarang ini di aku. Kita akan coba tes menggunakan beberapa title game di resolusi 1080p dengan preset low atau rata kiri dan semua fitur-fitur seperti ray tracing, kemudian juga upscaler kita akan off-kan untuk melihat seberapa sih kemampuan dari si CPU-nya. Untuk chartnya teman-teman bisa lihat di sini untuk mewakili game-game lawas ada Assetto Corsa, kemudian juga di game e-sport kita ada CS2 di sini dan ada juga game yang mungkin udah agak ketinggalan seperti Watch Dogs 2 dan untuk game-game baru yang masih cukup populer seperti Horizon Zero Dawn, Metro Exodus, The Division 2, Control yang dia emang GPU heavy banget aslinya. Kemudian ada Far Cry 6 dan game yang baru rilis di tahun 2024 lalu yang aku punya yaitu Assassin's Creed Mirage. Data ini adalah berapa FPS yang bisa diproduksi oleh si CPU-nya. Nah, di sini mungkin agak kurang terlihat sepenuhnya performa dari si Core i5 13600K ini karena GPU-nya kita mungkin hanya pakai RTX 3060. Kalau kita mungkin pakai GPU yang lebih powerful lagi, mungkin akan dapat FPS yang bisa jauh lebih tinggi lagi untuk melihat seberapa jauh sih performa dari si i5 13600K ini. Nah, untuk kondisi gaming yang lebih real case gaming usage buat teman-teman semua, kita juga akan tampilkan kalau kita pakai settingan 1080p ultra rata kanan, dan untuk fitur-fitur seperti upscaling DLSS kita juga nyalakan di mode quality serta ray tracingnya kita on kan untuk beberapa game yang emang memiliki ray tracing. Hasilnya seperti tampil di chart berikut ini. Terakhir untuk overall sebenarnya i5 13600K ini masih sangat sanggup sekali bahkan untuk kebutuhan gaming maupun untuk kebutuhan productivity di tahun 2025 ini walaupun udah rilis sekitar 2-3 tahun ke belakang. Dan mungkin di sini CPU-nya bukan terbilang yang paling efisien banget untuk kita pakai untuk gaming ya. Namun untuk kebutuhan seperti productivity yang sifatnya dia itu rest to idle, CPU ini masih terbilang efisien karena pekerjaan-pekerjaan kita seperti untuk rendering 3D itu akan bisa selesai lebih cepat. Oke, mungkin cukup sampai situ aja untuk video review singkat kita mengenai prosesor Intel Core i5 13600K. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pasti di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.